Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang serial compression. Nah, serial compression ini apa? Kata kunci adalah serial. Serial itu artinya seri, jadi kita akan menggunakan dua kompresor atau lebih dipasang secara seri. Jadi dipasang satu kompresor dulu, baru setelah kompresor itu dipasang kompresor kedua. Nah, kenapa sih kita seri kompresornya? Nah, ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita seri kompresornya, saat kerja kompresor masing-masing tuh jadi lebih ringan. Jadi kerjaannya dibagi dua. Nah, jadi suaranya pun bisa lebih natural. Nah, yang kedua adalah kita bisa menggunakan settingan yang berbeda pada dua kompresor ini untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Misalnya kompresor pertama dipakai untuk ngambil peak-nya doang. Ya. Jadi cuma buat ngalusin doang, sementara kompresor kedua tuh buat bikin dinamikanya lebih stabil. Begitu kira-kira. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menggunakan serial kompresor. Jadi langsung aja kita masuk ke DAW. Oke ya, yang pertama di DAW ini saya akan menggunakan track yang pernah saya bahas sebelumnya ya. Di sini ada vokal, ada piano. Nah, kita akan coba dulu di vokal ya. Nah, kita dengerin dulu sama musiknya. Nah, kira-kira begitu untuk vokalnya. Sekarang kita akan pasang kompresor pertama di vokal. Ini kompresor, dan kebetulan saya akan solo. Nah, saya pengen kompresor pertama itu lebih cepat reaksinya. Jadi attack-nya mungkin ya 15 oke. Ini rilisnya juga cepetin sekitar 50. 15. Nah, attack cepat, rilis cepat tuh buat ngalusin atasnya. Jadi nggak terlalu tajam, nggak terlalu agresif ya. Kita coba aja cek threshold-nya. Kita atur rasionya agak tinggi. Ya 7. Tapi threshold-nya ntar kita atur jadi cuma bagian atasnya doang yang kita ambil ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi pas saya putar, jadi cuma bagian atasnya doang yang saya ambil. Jadi dialusin aja dikit bagian atasnya ya. Nah, kompresor yang ini tidak ditujukan untuk ngalusin dinamikanya, untuk stabilin, tapi lebih ngalusin yang atasnya, peak-nya ya. Nih, lihat lagi. Nah, itu kompresor pertama. Jadi, karena kita cuma ngambil peak-nya doang, ketika saya bypass dan saya pasang lagi, bedanya tipis biasanya. Nggak akan terlalu berasa banget ya. Nih, coba kita putar, bypass. Bypass. Terdengar ada bedanya ya di bagian akhir. Jadi pas dilepas jadi kayak maju banget. Setelah kita pasang kompresor di bagian sini nih, kita tahan dikit. Nah, itu kompresor pertama udah. Jadi saya pengen ngambil gitunya doang. Nah, kita pasang lagi kompresor. Yang kedua ini buat ngalusin dinamika ya. Nah, ketika ngalusin dinamika, kita pengen attack-nya lebih lambat ya. Jadi pengen sekitar 60, rilisnya oke segitu. Nah, kita akan atur threshold-nya jadi dia lebih ngegencet, tapi dengan rasio yang rendah. 3:1 ya. Kita atur.
So close to being in love. If I would have known that you wanted me. 'Cause Nah, teman-teman bisa lihat ketika saya pasang kompresor ini, hampir semua kata-kata itu terkompres. Ya, karena emang tujuannya pengen distabilin level suaranya. Almost is never enough. So close to being in love. Nah, coba kita putar bagian kencengnya pakai kompresor lalu saya bypass. Bypass. Ya, bedanya nggak terlalu banyak ya, nggak berubah signifikan. Tetapi mungkin di bagian level rendahnya akan naik sedikit ketika dikompres karena ada makeup gain. Almost is never enough. Nah, coba bypass. Almost is never enough. Nah, ya jadi keangkat di bagian situnya, tetapi yang atasnya tuh ketahan. Nah, sekarang kita akan dengar setelah dikompres ya, pakai dua kompresor sama nanti kita bypass dua-duanya. Nah, ini pakai kompresor dua-duanya. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you wanted me. 'Cause Nah, sekarang kita bypass dua-duanya ya kompresornya. Kita dengarkan bedanya di mana. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you wanted. Nah, sekarang kita dengerin kompres hasil kompresor dan musiknya. Jadi kebayang nanti pas di konteks mix itu gimana. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you wanted me. Nah, jadi kita udah denger sama pianonya ya. Jadi vokalnya lebih stabil, lebih enak aja ya dengernya, jadi nggak terlalu naik turun levelnya. Terutama di bagian yang dia nyanyinya agak kencang. Nah, dengan menggunakan dua kompresor, ini masing-masing kompresor tuh kerjanya bisa lebih santai, sehingga kita bisa gencet vokalnya tanpa takut bunyinya jadi nggak natural, jadi kegencet. Nah, selain vokal, biasanya juga sering dipakai pada drum, atau nggak pada bass. Bisa banyak aplikasinya, cuman saya pada video kali ini saya contohkan pada vokal saja. Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.